Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah segala puja dan puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kenikmatan besar yang saat ini sedang kita dapatkan, yaitu kesehatan. Nikmat sehat yang saat ini kita jalani, kita nikmati, mudah-mudahan senantiasa membawa kita kepada ibadah yang banyak, taat yang banyak, dan tentunya kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Malam hari ini kita akan membahas tentang satu kajian yang barangkali banyak pertanyaan, dan ini memang banyak juga diperselisihkan di masyarakat kita saat ini, yaitu tentang ziarah dan apa di judulnya Pak? Orang yang ini yang soleh. Nah, baik, itu ya. Dan ini di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, itu ada di bab 45. Ya, babnya tentang berkunjung, berdialog, menemani, kemudian mengharap kunjungan dan doa dari orang-orang soleh, serta berziarah ke tempat yang utama. Baik, kita mulai dengan satu firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Kahfi ayat 66. Al-Kahfi itu surah ke-66. Kajian ini dibuka dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Nah, ini pernah dengar Khidir, Pak? Khidir itu siapa? Ulama, nabi, atau orang soleh biasa? Nah, ini banyak ulama berpendapat, bersilang pendapat tentang Nabi Khidir ini, Pak. Nabi Khidir ini ada yang mengatakan ulama termasuk dalam kategori nabi yang memiliki karomah. Karomah itu setingkat dengan mukjizat pada saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini hanya orang soleh saja pada saat itu, tidak sampai ke derajat nabi. Jadi ulama itu bersilang pendapat, Nabi Khidir ini siapa sebetulnya? Nabi kah? Atau ulama kah? Gitu kan? Atau orang biasa saja? Maka kemudian mayoritas pendapat mengatakan bahwa Khidir ini adalah seorang nabi. Nah, pada saat itu dalam ayat Al-Kahfi di ayat 66 ini diceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam itu berkata kepada muridnya untuk nanti akan bertemu dengan seseorang. Bayangkan, Pak, Nabi Musa itu tingkatannya apa? Yang jelas-jelas apa? Nabi kan? Tingkatannya Nabi dan Rasul ini. Yang ditemuinya ini siapa gitu? Yang ditemuinya siapa? Setingkat nggak dengan beliau? Tapi Allah menurunkan wahyu, yaitu agar Nabi Musa alaihissalam yang seorang nabi ini bertemu dengan Nabi Khidir. Yang disebut dalam Al-Quran adalah Majmu Bahrain. Bahrain itu dua laut yang bertemu. Majmu al-Bahraini. Dua laut yang bertemu.
Ini ada yang mengatakan 2 laut, ini juga ulama bersilang pendapat, ada 2 laut, ada juga yang mengatakan 2 sungai. Dan yang paling bisa difahami adalah pertemuan 2 sungai. Itu dalam syarahnya Riyadhus Shalihin di yang lain itu dikatakan bahwa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir itu di 2 pertemuan sungai. Itu kalau sekarang ada di daerah Turki. Nah, kemudian Nabi Khidir ini yang kita tahu dengan Nabi Musa melakukan sebuah perjalanan, lalu kemudian ada hikmah-hikmah yang didapatkan oleh Nabi Musa untuk bekal kembali nanti ke kaumnya, kemudian nanti akan berdakwah ke Firaun. Nah, kita tahu itu. Tapi bahasan kita bukan kisah itu. Jadi di sini pertama adalah kisah yang diangkat di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 66 ini menjelaskan tentang ternyata ada dalil yang memperbolehkan kita meminta doa dari orang lain. Itu Pak, itu satu tuh. Diperbolehkan dalam dalil meminta doa kepada orang lain yang dianggap tanda petik lebih beriman dan bertakwa, lebih dekat kepada Allah. Garis miring orang soleh. Itu diperbolehkan Pak. Jadi pami aya di masyarakat aya nu ngadongkapan kiai nyuhunkeun doana, nyuhunkeun cai biasanya pami urang teh cai doa. Itu bukan bid'ah karena memang ada dalil ke sana. Ada dalilnya, ini dalilnya surah Al-Kahfi ayat 66. Atuh nyuhunkeun pidoana, nyuhunkeun nasihatna wejangan, itu memang ada dalilnya, Pak. Bukan sembarangan itu. Lebih lanjut nanti kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah sahabat bagaimana ternyata nabi juga itu meminta doa nanti. Dan begitu pun juga sahabat meminta doa dari yang lain. Apa dalilnya? Nanti kita bahas. Baik, yang pertama adalah di hadis ke-364 yang diriwayatkan dari Anas. Hadisnya wa an Anasin qala Anasin radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat sepeninggalnya Nabi, suatu hari Abu Bakar berkata kepada Umar, kemudian Abu Bakar mengunjungi yang disebut dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini biasanya dikunjunginya oleh Rasulullah, Pak. Jadi ini nanti yang menjadi dalil juga untuk apabila kita punya kerabat, orang tua sering berkunjung ke kerabat itu. Sering gitu, Pak. Orang tua kita dulu berkunjung kemana, umpama. Itu jadi sunnah, Pak. Kita berkunjung lagi ke yang dulu sering dikunjungi oleh orang tua kita. Itu sunnah, Pak. Tapi dalam artian yang dikunjunginya memang bukan perkara maksiat. Ima bapak abdi teh kapungkur resep pisan eta ka klub malam. Sampai ke tempat karaokean temen teh termasuk. Jadi siapa kerabat yang paling sering dikunjungi itu disunahkan untuk kita melanjutkan silaturahmi itu, Pak. Entong bahasa orang mah parem obor. Pami sepuh natos teu aya entos we, teu aya gitu, komunikasi teu aya. Sepertos gitu, Pak. Nah, dari sini ini dalilnya, Pak. Dulu Umar dengan Abu Bakar yang biasanya Rasul kunjunginya siapa? Salah satunya adalah Ummu Aiman namanya. Ummu Aiman ini sering sekali, Pak, pada saat Rasulullah Adama sedang masih hidup. Maka kemudian pada saat berdua itu datang, karena tahu nih bahwa sahabat Abu Bakar dengan Umar itu adalah sahabat terdekatnya Nabi. Begitu datang Ummu Aiman menangis, Pak. Kami orang mau terharu gitu, Pak. Karena yang mendatanginya adalah orang yang paling dekat dengan orang yang sering datang. Bayangkan itu, Pak. Berarti kalau misalkan orang tua kita sering, kehadiran kita sepeninggalnya orang tua itu
Si tuan rumah merasa orang yang meninggal itulah yang datang gitu, Pak. Makanya terharu gitu. Maka kemudian Umar bin Khattab dengan Abu Bakar bertanya, "Wahai Ummu Aiman, kenapa menangis? Bukankah Rasulullah itu sudah ditempatkan, disediakan oleh Allah adalah tempat yang baik. Kenapa kamu menangis?" Gitu. Apa kata Ummu Aiman? Kata Ummu Aiman menjawab, "Aku menangis bukan karena wafatnya Rasulullah, kemudian saya khawatir umpama Rasulullah seperti apa. Tidak. Yang aku tangisi adalah wahyu berhenti turun dari langit." Artinya kalau sudah wahyu turun, itu bisa kacau gitu. Kalau tidak betul-betul memegang sunnah-sunnah Nabi. Itu yang dikhawatirkan. Maka Ummu Aiman mengatakan, "Aku menangis karena wahyu dari langit sudah berhenti." Artinya apa? Dulu kalau ada apa-apa ditanyakan, Nabi langsung mengatakan itu berdasarkan wahyu. Lah sekarang kemana gitu? Artinya Nabi itu dijadikan tempat sandaran. Orang soleh kan? Nah biasanya kan kalau orang soleh, bahasanya bijak yang keluar dalil. Tidak berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan dalil. Maka di sini Ummu Aiman menyampaikan satu dalil bahwa ternyata bertanya kepada orang soleh, meminta nasihat juga adalah sunnah. Dua dalil, Pak. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu di 370. Di 370 ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan begini, wa an Abi Hurairah. Maaf, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Ini berkaitan dengan siapa kita bergaul. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, jangan berteman selain dengan orang yang beriman dan janganlah menyantap makanan selain dari orang yang bertakwa. Apa maknanya? Apa maknanya, Pak? Pernah saya sampaikan di hadis Arba'in. Kalau yang kemarin disampaikan di kajian subuh di surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta dari saudara-saudara di antara kalian tuh bainakum itu bil batil dengan cara batil. Kenapa di sini yang dibahas adalah makanan, berteman? Karena ternyata hal itu akan menyebabkan kita juga sama seperti teman kita. Jadi cerminan. Maka kalau kita bertanyanya kepada orang soleh, kira-kira yang keluarnya apa? Nasihat. Kan begitu ya, kebaikan. Bapak gaduh masalah orang ya, gaduh masalah pelik, naros kanu tukang mabok. Nah, nu keluar teh. Mas, yang orang mabok. Yang orang liar-liar teh hireup ngas yang orang mabok. Itu kan? Jadi itu menentukan. Maka di sini Nabi menyampaikan dari Abi Sa'id Al-Khudri, jangan berteman selain dengan orang yang beriman dan janganlah menyantap makanan selain dari orang yang bertakwa. Ini bukan tidak boleh berteman secara umum ya. Dipahaminya tidak begitu. Dipahaminya adalah bahwa memang kita harus berhati-hati dalam hal bertanya, dalam hal menyantap makanan. Berapa tuh? 3 ya? 3 sudah. Nah, kemudian begini. Di zaman sahabat, pernahkah meminta doa kepada yang lain? Ternyata ditemukan. Dan ini hadisnya sahih, Pak. Kalau di Riyadhus Shalihin ini, nomor hadisnya di 377, yang menceritakan tentang Nabi pernah menyampaikan, pernah bersabda kepada Umar bin Khattab. Pesannya apa? Kata Nabi, Umar, nanti akan datang kepada kalian namanya Uwais bin Amir. Uwais bin Amir.
Uwais bin Amir ini mereka berasal dari Al-Qarn. Makanya disebut dengan Uwais Al-Qarni. Qarni itu Pak, itu nama daerahnya. Siga Al-Bantani gitu. Siga Al-BHCI, Al-Cibirui, nah itu. Al-BHCI. Nama aslinya Uwais bin Amir namanya. Dari daerah Qarn. Maka yang kita kenal disebut dengan Uwais Al-Qarni. Pertanyaannya, yang memerintahkan doa kepada siapa? Siapa ke siapa? Yang memerintahkannya ini siapa? Rasul. Kepada siapa? Kepada siapa? Ngobrolnya dengan siapa dulu? Sahabat namanya siapa? Umar bin Khattab. Nabi menyampaikan satu nubuat, satu hadis, bahwa nanti akan datang seseorang dari Yaman bersama dengan kelompoknya. Uwais Al-Qarni ini Pak, itu tidak pernah bertemu Nabi. Sezaman, tetapi tidak pernah bertemu Nabi. Makanya disebut dengan tabi'in. Karena syarat menjadi sahabat adalah pernah melihat Nabi. Sezaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi. Gitu. Kalau seandainya tidak pernah melihat seperti Uwais Al-Qarni, maka dikatakan tabi'in, meskipun satu zaman. Nah, Nabi bernubuat dan menyampaikan ini kepada Umar bin Khattab. Umar nanti akan datang dari Yaman sekelompok orang, dan salah satunya bernama Uwais bin Amir. Dari Qarn itu, maka disebut dengan Uwais Al-Qarni. Apa yang diperintahkan Nabi? Kalau kamu bertemu dengan dia, mintalah doa kepadanya. Mintakan doa. Ayo Pak, siapa yang memerintahkan ini? Nabi. Kepada siapa? Umar bin Khattab meminta doa kepada siapa? Uwais bin Qarn. Pertanyaan saya Pak, apakah tidak mulia Umar bin Khattab? Umar bin Khattab termasuk ke dalam salah satu dari 10 orang yang masuk surga itu. Itu sudah dijamin masuk surga 10 orang. Termasuk di dalamnya adalah Umar bin Khattab. Meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Pertanyaan besarnya, siapa Uwais Al-Qarni ini? Apakah kemuliaannya melebihi dari Umar bin Khattab sendiri? Nah, coba kita tengok di sini di hadisnya. Dikasih tahu nih Pak, ciri-ciri dari Uwais Al-Qarni itu salah satunya adalah dia pernah menderita penyakit belang. Pami orang manaon teh albinonya. Kami ayeuna mah gitu, gampilna lah orang. Albino Pak, penyakit belang. Gitu. Kemudian penyakit belang itu kemudian nanti akan sembuh sehingga menyisakan bekasnya itu sebesar dirham. Aya sesaan, tapi diceritakan oleh Nabi orangnya seperti ini gitu. Dan ternyata betul Pak. Datang satu ketika. Lalu kemudian apa yang menyebabkan dia mulia? Ternyata yang menyebabkan dia mulia adalah baktinya kepada ibunya. Ini yang menyebabkan kemuliaannya itu luar biasa. Nah, tapi kita bukan membahas itunya ya. Yang kita bahas adalah bayangkan Pak, Nabi menyuruh Umar bin Khattab yang salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga meminta doa kepada orang tabi'in yang Nabi juga tidak pernah bertemu, tetapi diisyaratkan oleh Allah orang ini mulia dan Nabi menubuatkan itu. Berarti pertanyaannya sekarang, bolehkah meminta doa kepada orang soleh? Boleh. Dalil ini menjelaskan itu. Dari sekian dalil tadi yang sudah kita jelaskan, ini juga termasuk dalam satu dalil yang menguatkan di hadis nomor 377. Dan ini ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Gitu ya. Baik. Terakhir. Nomor hadis 378. Ini berikutnya. Hadisnya dari Umar bin Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab itu meminta izin kepada Nabi untuk umroh. Redaksinya qala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala istazantun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil umrati fa azinali. Kata Umar bin Khattab, izinkan aku ya Rasulullah untuk pergi umroh. Apa kata Nabi?
beliau mengizinkan waqala la tansana ya ukhayya min du'aika. Silahkan kata Nabi. Ini catatannya. Saudaraku kata Nabi, jangan engkau lupakan kami dalam doamu. Ayo. Siapa yang ngomong ini? Kepada siapa? Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan Nabi? Doakan kami. Pertanyaan saya, Pak. Nabi doanya dikabulkan nggak? Pasti dikabulkan. Kenapa ada redaksi begini? Ya ukhayya min du'aika faqala kalimatan ma yasurruni dan seterusnya. Ini menjelaskan bahwa Nabi mengatakan jangan engkau lupakan kami dalam doamu. Artinya Nabi tidak sombong, Pak. Jauh dari sifat sombong Nabi. Meskipun doanya diijabah, mengatakan jangan lupakan kami. Doakan kami dalam doamu. Kata Umar bin Khattab seterusnya, wa qala asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Kata Umar bin Khattab itu satu kalimat yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena kalimat itu kata beliau lebih berharga bagiku daripada dunia. Bayangkan Nabi minta doa, Pak. Bukan Nabi tidak mulia, bukan, tapi mengajarkan kepada umat ini menjadi ciri bahwa saling mendoakan di antara sesama kaum muslimin itu termasuk dalam sunnah. Sunnah. Baik, sampai sini dulu. Ayo pada ditaros, Pak. Nonton ngahalulang gitu. Maka Pak Haji. Mohon. Ketika masih bertugas di waktu itu, saya baru ditugaskan ke daerah Solo. Nah, saya selama bertugas di instansi itu tidak pernah ada karyawan yang non Muslim. Nah, selama saya bertugas, pas ke Solo saya menganggap masih seperti itu. Nah, suatu saat tim saya briefing, waktu itu saya meminta kepada salah seorang dari rekan saya untuk memimpin doa. Ternyata setelah saya tunjuk yang bersangkutan itu adalah non Muslim. Nah, itu gimana kalau kasus seperti itu? Saya tidak sengaja meminta non Muslim untuk memimpin doa atas untuk keselamatan dan kelancaran pekerjaan gitu. Terus doanya dalam bentuk apa jadi? Robbana atina. Saya udah lupa. Aduh, yang jelas yang dia bukan, ternyata dia memang bukan non muslim, dia adalah seorang non muslim gitu. Baik. Gimana hukumnya gitu? Ya, baik. Baik. Yang jadi pertanyaan saya, ada penyebutan ini enggak? Ada penyebutan Tuhan enggak? Sepertinya ada segitunya. Baik. Kalau ada, tidak perlu diaminkan. Yang diaminkan itu hanya yang umum saja. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kebaikan, amin. Mudah-mudahan kita berada dalam keselamatan, amin. Jadi kalau ada kalimat yang umum, aminkan. Tapi kalau secara khusus menyebutkan Tuhan mereka, tidak perlu diaminkan. Begitu. Dan tidak berdosa juga Pak Haji. Karena ingat, yang tidak berdosa itu salah satunya adalah ketidaktahuan. Tidak tahu, lupa, itu termasuk dalam kategori yang diangkat pena tidak tertulis sebagai amal catatan. Itu. Ujungnya ada Al-Fatihah. Nas'alukal ijabah Al-Fatihah. Tidak masalah insyaallah Pak Haji. Allah alam. Ada lagi yang lain? Ini pertanyaannya belum ada yang saklek nih, padahal mengharapkan sekali ada pertanyaan yang mencolok. Ya, mangga. Kalau orang muslim, kalau di kapal misalkan assalamualaikum aja, nambahinnya tidak kayak apa tuh? Jalan kaum itu. Om Swastiastu. Itu nama budaya itu. Baik. Sebagai orang Islam tidak perlu mengucapkan itu. Tidak perlu itu, Pak. Cukup kita punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saja. Itu lebih baik, insyaallah. Dan tidak ada juga
ada juga keharusan untuk mengucapkan itu, apalagi kita mah bukan pejabat. Gitu. Tidak ada, Pak. Jadi sebaiknya jati diri kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada embel-embel yang lain. Bagaimana Ustaz kalau ditambahkan yang lain? Wallahu alam ya, tapi itu berkenaan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Pertanyaannya nanti ketika kita mengatakan itu, apakah kita mempercayai bahwa agama yang lain juga benar? Itu jadi pertanyaan berbeda tuh. Jadi masalah baru itu Pak nanti. Jadi lebih baik Assalamualaikum saja. Tidak perlu yang lain. Kalau minta doa kepada orang yang soleh, guru atau gimana, terus kita selalu mengkhususkan boleh. Baik, ini iya tadi kami di Antosan nih, pertarosan nih. Pak, pertanyaan sekarang. Bolehkah meminta doa bertawasul berarti namanya ya kepada orang yang sudah meninggal? Apakah ada dalilnya? Ternyata ada, Pak. Ulama itu berbeda pendapat. Namanya tawasul nih. Alhamdulillah yang nawaros ya, tawasul. Rasanya enak. Ini ada dua, Pak. Ini saya katakan, ini yang pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Baik, kita ke sini dulu sebelum ke kontra. Yang pro ini, apakah ada dalilnya? Ternyata ada. Ternyata ada. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu diriwayatkan pada saat Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab itu terjadi kekeringan, tidak ada hujan, kering Pak, halodo pisan, tidak ada hujan sama sekali. Lalu kemudian beristighosah tuh, beristighosah banyak orang. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, dulu pada saat ada Nabi, kami tinggal meminta kepada Nabi untuk langsung berdoa kepada Allah. Jadi meminta doa kepada Nabi, lewat Nabi. Nabinya masih ada pada saat itu. Terus kata Umar bin Khattab, sekarang Nabinya sudah tidak ada. Lalu bagaimana? Ada pamannya. Siapa? Ibnu Abbas. Itu kan paman Nabi tuh. Yang paling dekat dengan Nabi adalah Ibnu Abbas. Sudah paling dekat secara kerabat, secara nasab, dan juga termasuk dalam kategori orang yang soleh. Dua masuk. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Ibnu Abbas, tolong sebagai gantinya dari Nabi engkau saja. Baik, di sini tawasul bukan? Harusnya ke siapa? Ke Nabi. Diganti ke siapa? Ke Ibnu Abbas. Ini tawasul bukan? Tawasul. Tawasul itu bahasa sederhananya perantara, Pak. Baik. Sebelum ke sana, Pak, pelan-pelan ya. Nah, di sini perantara. Ternyata dalam hadis perantara doa kepada orang soleh ada dalilnya. Itu dulu tuh. Berarti ada dalilnya nih. Lalu kemudian sekarang, ini yang pro. Yang kontra seperti Ibnu Taimiyah, kalau yang pro ini itu sebagian ulama dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi itu mengatakan diperbolehkan karena kias, Pak. Berapa hukum Islam yang kita tahu? Ada 4 ya. Al-Quran, hadis, ijma, kias. Al-Quran, hadis, ijma. Ada 4 nih Pak. Ini sumber hukum Islam. Al-Quran, al-hadis, ijma, dengan qiyas. Itu. Ini sumber hukum Islam, Pak. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Hadisnya ternyata, Pak, itu kepada orang yang hidup. Nih, Bapak bisa cek. Takut saya salah menyampaikan atau kurang ilmu, Bapak nanti bisa cek. Bahwa ternyata hadis yang disampaikan tentang tawasul ini kepada yang hidup. Kalaulah saat itu diperbolehkan kepada orang yang sudah meninggal, maka seharusnya tawasulnya tidak ke Ibnu Abbas,
ke Nabi saja langsung. Ya, betul tidak? Paham ya? Langsung saja ke Nabi. Nabi lebih mulia, doanya juga lebih diijabah. Kenapa harus Ibnu Abbas tidak langsung ke Nabi? Maka di sini difahami bahwa ternyata meminta doa tawasul itu lebih dekat dalilnya kepada yang masih hidup. Syekh di mana, wali di mana, di dongkapan, oh ayah di situ. Dongkapan. Nah, itu lebih ke sini pemahamannya. Lalu bagaimana, kenapa kepada orang yang sudah meninggal diminta tawasul? Kias. Kias, Pak. Apa kiasnya? Orang yang mulia itu, baik hidup dan matinya sama saja. Orang yang mulia hidupnya, meninggalnya juga tidak merubah kemuliaannya. Paham nggak sampai sini, Pak? Ini pertentangan para ulama di situ. Jadi yang pro itu mengambil dari dalil yang hidup, juga akan kemuliaannya sama apabila dia sudah meninggal. Jadi tidak ada bedanya yang pro. Tidak ada bedanya yang hidup dengan yang meninggal. Tetapi yang kontra nggak bisa, dalilnya spesifik orang yang masih hidup. Tapi kedua-duanya ini, saya tuliskan di sini siapakah ulama yang mendukung. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah di sini. Ibnu Taimiyah. Kalau yang di sini yang pro ini sebagian ya, saya katakan sebagian, tidak mayoritas, tapi sebagian. Sebagian dari ulama Asy-Syafi'i, kemudian juga didukung oleh sebagian ulama Maliki, juga sebagian ulama Hanafi. Nah, sekarang tinggal bapak-bapak pilih. Dalil dua-duanya sebetulnya satu dalil yang sama, cuman memahami hukumnya berbeda. Tinggal dipilih saja, bapak pilih yang mana. Gitu. Kalau yang ini tawasulnya masih ke yang hidup, sedangkan sekarang Pak, apakah mudah nggak ditemukan orang soleh gitu. Nih di zaman sekarang kita nih, kira-kira menurut pandangan kita susah atau mudah menemukan orang soleh gitu. Susah. Paling ayah alhamdulillah. Pak Haji Lukman. Eta mah soleh. Di pertama kali dinamian soleh. Pak Haji Lukman soleh. Apakah misalkan mau mengambil yang kontra, ada saya mah mau mengambil dalil yang lebih selamat saja umpama. Yang lebih jelas saja, yaitu tidak bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Yang masih hidup saja. Cuman itu, apakah ditemukan nggak kira-kira? Begitu. Jadi dua-duanya diperbolehkan secara dalil. Tetapi dua-duanya ini Pak punya satu kesimpulan yang sama. Tidak meminta kepada orang yang bersangkutan. Memintanya bukan ke dia. Dia hanya jadi perantara kemuliaan. Ya Allah, kenapa? Gimana caranya kita meminta tawasul kepada orang yang sudah meninggal gitu. Ya. Perantaranya. Cara memintanya. Nah, cara memintanya kurang lebih kalau bahasanya begini. Ya Allah, kami tahu bahwa orang ini, hamba ini adalah orang yang mulia. Maka dengan kemuliaannya itulah kami bermohon kepadamu untuk mengabulkan doa yang disampaikan itu pada saat itu. Jadi wasilah perantaranya karena kemuliaan dia semasa hidup. Nggak perlu minta ke kuburan. Nggak perlu datang maksudnya. Iya, salah satunya itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ada satu nama yang disebut? Nah, itu pernah saya sampaikan. Di mana Pak? Yang gulu di Jumat subuh ya? Jumat subuh pernah saya sampaikan Pak tentang kategori gulu. Salah satu gulu itu maknanya berlebihan dalam beragama. Gampangnya gitu Pak. Salah satunya adalah mengkultuskan seseorang secara berlebihan. Itu termasuk juga kategori gulu. Dan itu berdosa dalam agama Pak. Tidak diperbolehkan mengkultuskan seseorang melebihi dari kapasitasnya takdirnya.
Kalau orang itu disebut-sebut seperti seolah-olah bahwa setara dengan Nabi, itu berbahaya. Itu berbahaya kan? Disebut lagi, disebut lagi, disebut lagi. Padahal ulama yang lain banyak. Kenapa mesti itu? Kecuali para nabi. Nabi mah jamil anbiya wal mursalin, itu jelas. Wal ulama wal fuqaha wa syuhada sholihin. Itu semua terambil itu. Tapi yang jadi masalah apabila mengkultuskan salah satu, justru bermasalah. Gitu. Bahkan Nabi sendiri tidak ingin dikultuskan. Gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya bahwa tentang tawasul ini, perantara ini diperbolehkan apabila yang dalil spesifik itu orang yang masih hidup. Tetapi yang tidak spesifiknya diambil dari kias adalah menyamakan antara kemuliaan orang yang hidup dengan kemuliaan orang yang sudah meninggal sama saja. Maka diperbolehkan tawasul pada saat meninggal. Pada saat setelah meninggal. Itu ya. Mangga. Mohon di kembali tadi ada pendapat sebagian ini sebagian Malik, maksudnya pendapat Imam Syafi'i atau pendapat mazhab Imam Syafi'i, pengikut. Berarti bukan pendapat. Iya. Bukan pendapat mazhabnya sendiri. Bukan pendapat mazhabnya sendiri. Para ulamanya yang menganut faham Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal memahami kondisi hadis ini begitu gitu. Jadi bukan Imam Syafi'inya sendiri, tapi sebagian ulama, pengikutnya. Sebagian pengikutnya. Begitu. Yang pertama itu artinya para imamnya mungkin tidak berbeda. Pengikutnya yang menentukan. Iya. Betul. Karena pendapat imam karena pendapat pengikut mazhab. Ya, betul. Makanya nanti Pak, kalau kita ngajinya makin dalam, kita akan tahu. Jadi ada pendapat mazhabnya sendiri, ada pendapat pengikutnya sendiri. Jangankan itu Pak, antara guru dan murid saja berbeda. Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu kan guru dan murid. Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i itu kan guru dan murid. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nanti ke bawahnya Imam Ahmad bin Hambal punya murid Imam Bukhari, walaupun nggak secara langsung nanti ada Imam Muslim di dalam itu, rentetan itu masih tuh Pak. Masih satu guru dan murid itu, satu sanadnya ke sana sama. Gitu. Jadi satu guru satu ilmu saja berbeda, berbeda paham. Tetapi meskipun berbeda paham, landasannya itu juga sebenarnya hadisnya Pak. Hadis tentang Ibnu Abbas tadi. Meminta doa dari Umar bin Khattab, meminta doa kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih hidup, Nabi sudah meninggal. Tapi Umar bin Khattab mintanya ke Ibnu Abbas. Berarti yang masih hidup dong, jelas itu Pak. Spesifik masih hidup. Nah, mangga eta mah Bapak bade nu mana gitu. Kumaha Pak Imam, aman? Maksudnya minta ke yang hidup terus seperti ini, contohnya minta untuk kelancaran usaha rezeki gitu. Leres. Apapun. Kita teh yang bisa menurut kita soleh atau memang ada kriteria khusus gitu. Iya, yang kita kenal, yang kita fahami. Sanes. Dan pembahasan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa penilaian terhadap orang cukup zahirnya saja, dan itu termasuk dalam salah satu kajian kita. Termasuk hakim, pernah saya sampaikan, hakim itu tidak boleh sampai menelusuri hatinya, nggak perlu. Yang zohiriyahnya apa gitu yang terlihat. Kalau dia baik ya kita zohiri baik saja. Jangan misalkan begitu katingalina cager bager umpamanya, terus dikorek gue. Wah sigana Pak ieu mah di payun hungkul siga kieu, tapi misalkan di pengkeren mah. Padahal buktinya juga tidak ada. Nah itu haram hukumnya Pak. Jadi hukumi saja dia baik, udah zohiriyahnya baik ya baik, begitu. Dan termasuk dalam kategori juga menilai seseorang dia soleh atau tidak. Zohirnya saja, sok sering ke masjid tuh, itu sok sering kajian tuh, sok sering ibadah tuh. Iya mah disuhunkan misalkan doa kajal anu terjelas umpama, atau kan sami terjelas nah orang terjelas, nu ditaros nu terjelas, gitu.
Soalnya kan makna ilah ada yang Mustafa itu sama dengan Kenapa itu sama? Sama. Kalau dirunut tawasul pertama kepada Nabi, ini dalilnya berarti yang ini. Jadi kalau Bapak bertanya apa dalilnya dalil tawasul ini? Apa dalilnya yang biasa misalkan di tahlilan itu yang kita sebut tahlil atau doa bersama? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Di hadis nomor 377 Riyadus Shalihin. Itu dalilnya tuh. Pak Heri, gimana? Aman? Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, begitulah Pak kajian kita. Ada yang mau ditanyakan? Oh, eta. Ya, ya. Seperti mendoakan untuk pejuang Islam ya. Mohon. Kita kan mengucap Muhammad Rasulullah SAW gitu ya. Itu sama dengan perantara minta dari diri kita sendiri langsung ke Nabi Muhammad. Nah itu Pak. Jadi siapa yang menyangkal kemuliaan Nabi? Nggak ada kan? Kita orang Muslim tidak ada yang menyangkal. Maka atas kemuliaannya Nabi, mudah-mudahan doa kita cepat terkabul. Maksudnya begitu. Bukan kita meminta ya Rasulullah begini umpama. Tolong mintakan kepada Allah. Enggak begitu Pak, enggak tuh. Itu keliru tuh. Kalau ada yang mengatakan misalkan kita minta nanti tolong ya Pak siga nu jalmi hirup gitu Pak. Nanti minta tolong ya disampaikan. Itu keliru. Yang dimaksud tawasul adalah karena kemuliaannya. Nabi mulia, dijamin masuk surga, udah kita mah tak acan puguh kan? Maka dengan kemuliaan itulah kabulkanlah doa saya ya Allah. Mintanya mah tetap ke Allah bukan ke Nabi, bukan ya Rasulullah. Kabulkan. Itu keliru, malah jadi musyrik nanti syirik. Itu Pak. Makanya ada 4 paling penting dalam tawasul Pak. Difahami nih. Satu adalah ke nabinya. Makanya sering kita dengar ila hadratin Nabil Mustafa kan. Kemudian yang kedua adalah biasanya ke para khulafaur rasyidin, para sahabat yang dekat. Disebutkan misalkan ila hadrati khulafaur rasyidin, Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Kemudian wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Itu tuh mendoakan, meminta kemuliaannya juga ya. Tawasul kemuliaan atas orang-orang yang pernah berjuang bersama Nabi. Yang kemudian saat ini dikuburkan di Baqi. Baqiyatus sahabat itu adalah kuburannya para sahabat yang sudah dipastikan mulia itu Pak. Kemudian siapa lagi? Min jami'il anbiya ila hadrati jamil anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul. Itu apakah siapa yang menyangkal kalau mereka itu mulia atau tidak? Nggak ada itu Pak. Pasti semua kita meyakini bahwa pasti mulia kan? Maka anbiya wal mursalin, wal ulama'i wal fuqaha. Ulama, fuqaha itu ahli fikih Pak. Ahli fikih, orang yang menentukan halal haram dalam Islam. Wal fuqaha wa syuhada. Syuhada itu apa? Orang yang meninggal dalam kondisi berperang. Mulia tidak ini? Mulia Pak. Orang-orang tanpa hisab itu. Wa syuhada wa sholihin. Apa sholihin? Orang-orang soleh. Itu. Jadi kita meminta atas kemuliaan mereka, kita juga dikabulkan doa. Atas kemuliaan mereka, bukan karena mereka ya. Atas kemuliaannya itu. Kemuliaannya itu. Kadang-kadang besok ngobrol aja atas karbo orang tuh sampai ke Nabi gitu. Wah, ting sama Pak, tak apal itu. Pami karuhun mah tak perang ngadang Pak. Zaman benar-benar untuk hai itulah kolam. Gini. Banyak orang-orang yang seperti itu. Artinya bisa bantuan itu malah kaitannya itu. Ya, pameta mah pasti itu tidak bisa disebut tawasul Pak. Tawasul itu mesti sesuatu yang syariat, yang syar'i. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Saya juga tahu itu Bah. Sok aing nyambat. Saing itu, aing mau, aing ucing eta.
Itu pasti. Ada ini saja pengajian. Jadi itu harus kembali ke pemahaman wali itu siapa sih, dan wali itu tidak pernah mendeklarasikan diri, Pak. Tidak pernah. Kecuali wali nikah, kecuali itu pengecualian. Atau tapi wali kelas, nah itu pasti mendeklarasikan. Pengecualian dari itu tidak mendeklarasikan. Bahkan pernah saya sampaikan, siapa sih wali Allah? Paling sederhana, waliullah itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aya punten misalkan tukang aqua umpama, tukang bulung aqua umpama ieu mah. Tapi katingalina ibadahna luar biasa, sieun ka Allah teh, eta teh wali nu kitu teh, Pak. Jadi wali itu paling sederhana adalah orang yang takut kepada Allah. Siapapun, tidak mesti anak keturunan dari kiai tertentu atau nasab habib tertentu, enggak. Siapapun, Pak, siapapun. Begitu, Pak. Dan Islam melarang, mengharamkan, mengkultuskan seseorang, itu jelas. Dan kategori itu adalah gulu. Haram, Pak, hukumnya itu. Berlebihan, gulu. Nanti kesananya ujung-ujungnya apa? Ya, menta cai. Jadi misalkan ya diduitkeun akhirnya itu. Gitu, Pak. Itu berbahayanya masyarakat nanti begitu, ya. Itu saja, Pak, barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya atas semua yang disampaikan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.